Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oh, nggak usah bayar ini, nggak usah gitu. Saya sekarang ada uang nih sebanyak 4 dirham. Ada uang yang 4 dirham. Sebagai usaha saya ini, menjaga harta mereka, gabung mereka. Saya ada uang yang 4 dirham. 4 dirham ini biasanya, 4 dirham ini kalau di uang kita itu 40.000 ya, dikatakan 40.000 lah. Kalau kayak di Indonesia itu kita bisa makan makan ayam, makan bakso, dan makan apa lagi lah, makan nasi dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana lihada wa ma kunna liyahdana Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam beserta nikmat-nikmat yang lainnya. Akan tetapi kita sebagai hamba itu Allah tidak banyak-banyak meminta gitu kepada kita. Kita hanya sebagai hamba itu diminta untuk selalu mensyukuri nikmatnya tersebut. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, La in tsakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah baginya. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku dan sahabatku sekalian, marilah kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan rasa kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebaikan hingga alam terang menerang kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah, wahai teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pemuda. Bahkan pemuda ini orang biasa-biasa saja. Bisa dikatakan ini pemuda orang miskin, orang hina, ya orang yang nggak dikenal gitu. Tapi apa? Dia bukan dari kalangan sahabat. Akan tetapi para sahabat itu pada minta doa, minta istighfar kepada beliau. Ini siapa nih pemuda nih? Luar biasa kan? Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah pemudanya namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin teman-teman dan saudara mungkin udah pada kenal ini ya, Uwais Al-Qarni. Siapa nih Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang biasa, orang gila dikatakan di negaranya itu, orang hina, saking hinanya orang fakir gitu. Tapi seketika itu ini para sahabat itu pada fans semua sama dia, para sahabat, para malaikat yang ada di langit. Kenapa ini? Apa nih amalan beliau? Amalan beliau itu ialah berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, enggak suatu ketika itu Nabi pernah berwasiat kepada Umar dan Ali. Wahai Umar, ingat, nanti di akhirnya masanya saya, mungkin nanti ada nih datang seorang laki-laki ke Madinah. Namanya Uwais Al-Qarni. Beliau adalah orang yang luar biasa. Doanya langsung diijabah oleh Allah, langsung diangkat oleh Allah ke langit. Maka mintalah untukmu istighfar padanya. Mintalah untukmu doa padanya. Oleh karena itu, hingga saking sang Uwais Al-Qarni ini hidup di negaranya itu, dia sebagai orang yang hina, fakir. Hingga suatu ketika itu Uwais Al-Qarni itu di negaranya itu mendengar sayup-sayup di telinganya terayung-ayung. Waduh, ini pada saudara saya udah pada berangkat ke Madinah, udah berangkat ketemu Rasul gitu. Hingga dia mendengar, oh zahabtu ilar Rasul. Semuanya di negaranya itu udah pada berangkat ke Madinah bertemu Rasulullah. Hingga timbullah rasa keinginan, timbullah rasa keasatan sang Uwais Al-Qarni ini. Timbullah rasa keinginan ingin menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian di sebalik itu Uwais Al-Qarni dia ingin izin gitu, ingin pamit kepada ibunya. Dia ingin pamit kepada ibunya. Wahai ibu, saya ingin berangkat ke Madinah, ingin menjumpai Rasulullah. Kemudian sang ibunya berkata, wahai anakku Uwais, seandainya engkau berangkat nanti ke Madinah, ingin menjumpai Rasulullah, siapa yang akan merawat saya? Kamu adalah anak satunya dari saya. Saya ini udah tua renta. Kalau seandainya kamu berangkat nanti, siapa yang akan menjaga unta? Siapa yang akan menjaga kambing kita, domba-domba kita? Siapa yang akan menjaga? Hingga suatu riwayat itu, sang Uwais itu nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab Uwais Al-Qarni ini udah izin sama ibunya,
pengen berjumpa Rasulullah. Tapi Huwais ini udah berangkat ke Madinah. Ketika itu sang Huwais itu udah berangkat, dia memerintahkan kepada tetangganya untuk menjaga ibunya sementara hingga dia pulang kembali gitu. Kemudian sang Huwais Al-Qarni itu udah berangkat ke Madinah, tapi dia tidak menjumpai Rasulullah. Kenapa? Sebab ketika dia berangkat ke Madinah itu ketika itu Rasulullah itu dalam keadaan perang Tabuk gitu. Dalam keadaan perang Tabuk. Oleh sebab itulah dia tidak menemui Rasulullah di Madinah. Hingga suatu riwayat itu dia memang tidak menemui Rasulullah hingga akhir riwayat habis wafatnya Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika, nih kisah uniknya itu, sang Huwais itu dia hidup sederhana ya, hidup bisa dikatakan orang fakir, orang miskin gitu. Hingga di negara itu dikatakan orang hina gitu. Akan tetapi kenapa? Apa sih luar biasa beliau? Hingga suatu ketika itu dia sering makan di tempatnya tong sampah yang ada sampah gitu. Dia makan di situ terayun-ayun gitu, makan di sana. Hingga datang seekor anjing gitu. Seekor anjing ini terus dia datang makan di sana sampah sana gitu. Hingga sang anjing ini terus menggonggong gitu. Menggonggong hingga di dalam persyaratan dalam sang anjing ini, "Hai, mengapain kau manusia gitu? Kau makan di sini gitu. Ini bukan tempat kau gitu." Tapi apa kata sang Huwais Al-Qarni tadi? Dia ngomong nih sama anjing. "Anjing, ana akul bima jadi, wa anta takul bima." Saya makan di tempat saya gitu. Akan tapi kamu makanlah di tempatmu gitu. Begitulah gitu. Hingga dia merenungi keadaan beliau. "Wah ya anjing, ingat gitu, ingat. Saya nanti kalau dihisab di hadapan Allah, seandainya saya masuk neraka, maka engkau lebih mulia daripada saya. Seandainya saya yang masuk surga, maka saya lebih mulia pada Anda." Kenapa? Karena engkau tidak dihisab gitu. Engkau tidak dihisab anjing. Engkau tidak dihisab. Oleh sebab itulah, dengan luar biasanya sang Huwais Al-Qarni ini, hingga suatu ketika itu datanglah pada masanya gitu. Ini Huwais Al-Qarni ini, kalau kita tahu ya, siapa ini Huwais Al-Qarni ini? Maj'ulu fis dun fil ardi wa masy'urun fis sama. Orang yang hina, orang yang fakir, orang yang tidak terkenal di dunia, tapi masy'urun fis sama. Masyhur di langitnya Allah Ta'ala, masyhur di para kalangan malaikat gitu. Siapa? Luar biasa kan? Orang yang gak dipandang gitu. Akan tetapi luar biasanya, tibalah di masa Umar bin Khattab dan Ali. Kemudian ketika itulah Umar bin Khattab itu kan pada kalangan orang itu pada berangkat ke Madinah ya, pada berangkat ke Madinah. Hingga sang Umar itu teringat gitu, wasiatnya sang Nabi, teringat dengan sabdanya Nabi, bahwasanya ada nanti di akhir masa saya, ada seorang laki-laki namanya Huwais Al-Qarni yang akan datang ke Madinah. Oleh sebab itulah sang Umar dan Ali itu bersegera gitu menunggu di perbatasan gitu. Setiap kafilah yang datang ditanya gitu, "Afakum Huwais? Afakum Huwais?" gitu. "Afakum Huwais?" Siapa di antara kalian Huwais? Siapa di antara kalian Huwais? Hingga datanglah kafilah lainnya, hingga datang kafilah yang lainnya, datang ditanyakan oleh sang Umar, "Afakum Huwais? Siapa di antara kalian Huwais?" "Wahai Amirul Mukminin, Huwais manakah yang engkau cari gitu? Huwais hanya ada di kami itu, ada namanya Huwais Al-Qarni gitu. Dia itu hanyalah orang biasa gitu. Apa sih keistimewaan beliau sehingga engkau mencari beliau gitu? Di kalangan kita itu beliau itu adalah seorang pengembala gitu, pengembala unta kami, domba kami, semuanya. Beliau itu memandikan unta kami, mengasih minum unta kami, memasihkan domba kami. Sekarang beliau ada di ujung Madinah, wahai Amirul Mukminin, ada di ujung Madinah gitu. Hingga sang Amirul Mukminin mengatakan, ini nih benar nih, ini nih Huwais Al-Qarni yang dikatakan Rasulullah ini. Kemudian sang Amirul Mukminin bersegera memanggil Ali, "Hai, segera kita berangkat, kita akan menemui Huwais Al-Qarni." Hingga suatu ketika sang Amirul Mukminin udah berangkat gitu ya, udah berangkat ke tempatnya, bersegera menemui Huwais Al-Qarni yang ada di ujung Madinah tadi. Hingga dia menemui Huwais Al-Qarni dan bersegera, menyampaikan salam, "Assalamualaikum," untuk menyapa tangannya, untuk bersegera. Hingga sang Huwais Al-Qarni tadi heran gitu, ini kenapa ini sang Amirul Mukminin datang gitu kepada saya. Nggak nyangka kan, kalau kita orang biasa, orang gila mungkin dianggap sama orang-orang nggak terkenal gitu, tapi datang itu presiden misalnya, datang itu pemimpin kita, bupati atau apa, kan itu rasanya takjub kita, ini luar biasa nih, orang yang nomor 1, orang nomor apa gitu di negara kita datang ini gitu.
Lalu kemudian sang Huwais Al-Qarni itu bertanya gitu, ya ada apa wahai Amirul Mukminin? Kemudian sang Amirul Mukminin mengatakan, wahai Huwais, apakah tolong berikan kepada kami doa gitu, berikan kepada kami istighfar gitu. Waduh, apa hal ini wahai Amirul Mukminin? Jangan, tidak bisa engkau minta doa kepadaku gitu. Sebenarnya saya yang akan minta doa gitu kepada engkau gitu. Gak pantas gitu saya ini sebagai mendoakan engkau gitu, sebagai Amirul Mukminin gitu. Kemudian sang Amirul Mukminin mengatakan, wahai Huwais, ini bukan masalah pantas gak pantasnya gitu. Ini bukan masalah pantas gak pantasnya gitu. Ini adalah masalah wasiat dari Rasulullah yang memerintahkan kita untuk menemui engkau, memintakan istighfar dari engkau, doa dari engkau gitu. Kemudian sang Huwais mendoakan hingga Amirul Mukminin itu dan Umar bin Khattab tersebut menawarkan kepada sang Huwais Al-Qarni ini, wahai Huwais, setelah ini engkau mau kemana gitu. Kemudian sang Huwais Al-Qarni ini menjawab gitu, saya setelah ini mau ke Irak gitu, ke Basrah, ingin ke sana wahai Amirul Mukminin. Kemudian, baiklah wahai Huwais, saya akan balik dulu mengambil yaitu Baitul Mal gitu, mengambil uang dulu untuk berikan kepada engkau gitu. Oh nggak usah wahai Amirul Mukminin, nggak usah gitu. Saya sekarang ada uang nih sebanyak 4 dirham. Ada uang yang 4 dirham. Sebagai usaha saya ini menjaga unta-unta mereka, domba-domba mereka, saya ada uang yang 4 dirham. 4 dirham ini biasanya 4 dirham ini kalau di uang kita itu 40.000 ya dikatakan 40.000 lah. Kalau kayak di Indonesia itu kita bisa makan makan mie ayam, makan bakso, dan makan apa lagi lah, makan nasi uduk dan lain-lainnya gitu. Bisa itu kita makan 40.000. Kemudian sang Huwais ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau memberikan saya uang. Saya takut gitu. Dengan uang 4 dirham ini saya pergi ke sana, saya takut uang ini belum habis gitu. Gimana nanti keadaan saya gitu. Oke, baiklah gitu. Saya akan mengganti bajumu, pakaianmu gitu. Saya akan mengganti pakaianmu. Kemudian apa kata Huwais Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, gak usah gitu. Gak usah engkau memberikan saya pakaian gitu. Saya cukup dengan pakaian robek saya ini, dengan pakaian yang selengkap saya ini. Saya mau ke sana. Nanti saya takut gitu. Ketika saya mati ini baju belum habis gitu. Gimana? Kemudian baiklah gitu Huwais Al-Qarni gitu, kata sang Amirul Mukminin, saya nanti akan menghubungi Malik yang ada di sana gitu. Ibaratnya gubernur yang ada di sana, nanti saya akan hubungi supaya nanti engkau sampai di sana itu nanti diperhatikan gitu, diberikan perhatian dan disambut gitu. Kemudian sang Huwais mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan gitu, saya mohon kepada engkau jangan gitu. Karena saya lebih baik itu lebih santai begini, lebih enjoy gitu, biar nggak terkenal, atau biar aja saya sebagai orang gila, diibaratkan seperti orang gila, orang hina gitu, nggak dipedulikan. Saya nggak masalah wahai Amirul Mukminin, saya nggak masalah gitu. Oleh karena itulah, kemudian sang Amirul Mukminin itu apa sih dari dampaknya, ibaratnya apa sih, beliau itu betul tahu itu Huwais Al-Qarni. Sebab itulah sang Amirul Mukminin itu pernah dikasih tahu wasiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Huwais Al-Qarni ini tandanya yaitu pernah dikasih sama Allah Taala itu penyakit gitu, penyakit namanya basr. Ibaratnya itu penyakit sopak gitu ya, kalau di Indo itu penyakit sopak. Ketika itu sang Huwais Al-Qarni ini pernah berdoa kepada Allah gitu. Dia berdoa, wahai Allah, tolong sembuhkan penyakit saya ini gitu. Kemudian tapi tolong disisakan sedikit gitu. Kenapa gitu? Sebab Huwais Al-Qarni ini minta disisakan penyakitnya itu supaya dia mengingat gitu. Dia mengingat penyakit yang telah pernah diberikan oleh Allah gitu. Dia mensyukuri tersebut gitu. Oleh karena itu ada tandanya gitu. Seperti penyakit itu tanda uang logam yang ada di tangannya, sebesar uang logam gitu. Karena itulah Amirul Mukminin itu tahu dia Huwais gitu. Apa sih dari cerita ini? Apa dari cerita inspiratif ini memberikan kita pelajaran dan wawasan ke depannya hingga menjadi kita suatu amalan yang bagus gitu. Sebab dia bukan orang yang terkenal gitu, orang biasa saja, tapi para malaikat itu pada fans semua pada beliau gitu. Para malaikat, para sahabat itu pada minta doa kepada beliau gitu. Itulah wasiat para nabi kepada Umar gitu. Hingga dia itu dikatakan seorang laki-laki majnun fil ardi wa masyhurun fis sama gitu. Orang yang tak terkenal di bumi akan tetapi terkenalnya di langitnya Allah gitu.
Karena itulah kita mari kita untuk selalu menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kita lihat aja contohnya Sang Uwais gitu. Dengan saking mulianya beliau di hadapan Allah, hatinya, ibadahnya hanya untuk Allah, tapi beliau di hadapan manusia itu seperti orang gila gitu, orang hina gitu. Tapi dengan hatinya yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan takwa, penuh dengan iman, beliau menjadikan sebagai artisnya di hadapan para malaikat Allah, di hadapan Allah dan para malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, dan juga lupa kita faedah yang kedua kita ambil, yaitu tentang beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana dia mengasihi orang tuanya, menyantuni orang tuanya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hingga oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, sekian dulu dengan kisah ini. Semoga kisah ini menjadikan kita wawasan yang lebih memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah kita amalan baik bagi kita semua. Hadza minni syukran katsiran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.